Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Syakirin SPDI. Saya adalah guru IPS di MTS SA Darussalam Al-Quro, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Malang UM. Pada kesempatan ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 pada mata pelajaran IPS. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen selaku penguji untuk kedepannya pembelajaran saya lebih baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si belek-belek ongkatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak semua? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Ya, baik. Jadi sebelum kita pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya. Silakan kita kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Baik anak semua, terima kasih sudah berteman dari kelasnya. Nah baik, jadi sekarang ini kita masih dalam masa Pandemi. artinya kalian harus tetap menjaga Jarak. mulai dari memakai masker, Menjaga ya, jarak. Menjauhi menjauhi nah, tapi sekarang untuk pertemuan ini Pak Guru mau minta izin untuk buka masker. Boleh Pak Guru buka masker ya? Ya. Baik anak semua, sekarang sebelum kita belajar Pak Guru mau absen dulu ya. Baik, Riyadati Solihah, Hadir. Berlian Atika, Hadir. Elia Ulfa, Hadir. Ginda, Hadir. Ira Yolandari, Hadir. Irma Amelisa, Hadir. Lisa Parwati, Hadir. Mia Vanessa, Hadir. Nia Kalkisa, Hadir. Sahira Ilani, Hadir. Sirtu Filaini, Hadir. Yunia Janiari, Hadir. Belkis Nadira, Hadir. Siti Maisaro, Hadir. Fernanda. Semua hadir ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini, hari apa sekarang? Ini. Hari ini hari Senin, tanggal. Ya. Sekarang Pak Guru akan menyampaikan satu kata bijak ya. Mungkin kalian selama ini pernah mendengar ya, selama di pondok atau selama di SD-nya, gitu kan? Ya. Ada satu kata bijak yang sangat
memberikan apa ya, pengaruh kepada kita kalau kalian mampu menerapkannya. Kata yang sepenuhnya manjada wajada. Pernah itu? Ya, coba baik ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah dia. Betul. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan maknanya? Saya coba. Misalnya kita mau jadi orang yang sukses, maka kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Betul. Oke, sekarang buat. Ya baik. Nah tadi temannya sudah menyebutkan makna daripada tersebut ya. Dari manjada Jawa jadi. Baik anak semua. Nah sekarang saya akan ngecek materinya kemarin ya. Kemarin kita bahas tentang apa kemarin? Ya. Nah sekarang baru ngecek masih ingat apa enggak materi kemarin. Nah sekarang yang pertama, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Oke, cepat Bunda. Mobilitas adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Betul? Yang kedua, kemarin kita bahas tentang bentuk-bentuk Mobilitas sosial. apa yang bisa menyebutkan bentuknya? Apa? Coba lihat. Mobilitas sosial vertikal dan mobilitas horizontal. Betul? Kasih ulangan buat lihat. Baik. Jadi kalian masih ingat materi kita kemarin ya? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki materi yang belajar tentang faktor-faktor pendorong dan faktor terjadinya mobilitas. Nah, baik anak-anak semua. Jadi pada pertemuan ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Ya, ada berapa? 3. Ya, coba tujuan pertama apa? Bisa dibaca? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, jadi nanti di akhir pembelajaran itu kalian harus mampu pertama menganalisis ya apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Yang kedua, mengidentifikasi apa sih faktor penghambat sehingga orang itu sulit untuk melakukan yang namanya mobilitas sosial. Dan terakhir, nanti kalian akan melakukan diskusi alias kalian akan mempresentasi ya terkait dengan apa? Terkait dengan permasalahan ya yang ada nanti di LKPD-nya tersebut. Jelas? Selain itu juga nanti di pertemuan terakhir itu Pak Guru akan membagikan soal berupa pilihan ganda terkait dengan materi tersebut. Nanti soal itu sekitar 10 soal itu dikerjakan nanti di akhir pembelajaran. Jelas? Jadi kalian semua pada pembelajaran kali ini Pak Guru akan menayangkan satu video ya terkait dengan faktor pendorong ini. Nanti kalian harus saya minta untuk mengamati video tersebut dengan serius.
itu disebut? Itu semua yang kalian lihat itu adalah merupakan contoh daripada faktor pendorong. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan secara singkat ya, secara singkat faktor-faktor yang 6 tadi itu ya. Nah, faktor yang pertama apa ada sana? Faktor pertama yang mendorong terjadinya mobilitas adalah faktor struktural. Nah, apa sih yang dimaksud dengan faktor struktural tersebut? Faktor struktural tersebut adalah faktor yang berkaitan dengan pertama pekerjaan ya. Sistem ekonomi. Sekarang di gambar tersebut ada gambar siapa saja? Ini siapa namanya? Presiden kita yang ketujuh, ya 7 kali berganti presiden. Apakah mereka semua itu telah orang tuanya masuk orang kaya atau orang sukses? Tidak. Ya, betul Tidak. Ada juga yang rakyat biasa, contoh kayak Pak Jokowi. Beliau itu orang tuanya kan bukan, tapi kok anaknya Jokowi bisa presiden. Tapi Indonesia itu bisa kalau kita lihat di sini ada dua macam struktur, betul ya? Ada tertutup, ada terbuka. Sekarang Indonesia itu yang mana yang gaduh? Terbuka untuk semua orang, rakyat Indonesia, semua orang yang Indonesia untuk bisa mencalonkan diri sebagai asalkan dia mampu. Kedua, di sini ada faktor individu. Nah, di sana gambar siapa ya? Dia ini termasuk orangnya ya tetapi kenapa orang itu bisa dia itu sukses? Ya kira kenapa ya? Ya pertama usaha, kegiatannya ya, sehingga dia mengembangkan usahanya 4 cabang dia buka usahanya. Nah, faktor individu ini ada 3 hal yang mempengaruhinya ya. Yang pertama ada faktor sikap. Ada lanjut ya, faktor yang ketiga ada faktor sosial ini itu muncul dari ketidakpuasan. Di sana ada gambar siapa saja? Apa saja di sana? Dan berbagai macam profesi itu lahir karena ketidakpuasan. Faktor yang keempat, faktor apa? Nah, di sana gambar apa ya? Ya. Ya, baik. Nah, faktor ekonomi ini sangat berpengaruh kepada terjadinya mobilitas. Kalau ekonomi kita kurang, miskin atau rendah, maka kira-kira bisa nggak kita itu berubah sosial kita? Tidak. Faktor yang kelima, faktor politik. Kita gambar siapa? Tidak bersama Soeharto. Masa beliau kalian masih di dalam kalian tahu. Sekarang kalian tahu ya lewat kita kalian bersekolah kalian tahu. Nah, faktor politik itu sangat berpengaruh kepada mobilitas sosial. Kalau negara aman, maka proses pembangunan akan jadi aman. ya akan berjalan dengan baik, sehingga mobilitas cepat terjadi. Yang terakhir
ada faktor pendidikan. Bertanya sekarang, apakah di desa kalian, di kampung kalian banyak sekolah nggak? Banyak ya? Artinya dekat nggak dari rumah kalian saya? Iya. Artinya kalian tidak perlu jauh-jauh sekolah kayak dulu kan. Kalau zaman dulu kan orang tuh sekolahnya susah, ya. Apalagi kita kembali pada zaman Belanda kayak ini ketika, ya. Ini kan zaman dulu sulit ya. Kalau ini mudah. Di zaman Belanda itu hanya orang-orang keturunan Eropa lah yang diberikan sekolah. Kalau orang pribumi, orang yang asli itu susah ya. Dengan masyarakat berpendidikan tinggi maka terjadi. Nah, tadi yang kita balik ke faktor pertama di sini ada faktor apa yang dimaksud dengan kemiskinan kira-kira yang bisa? Yang orang yang tidak mampu. Orang tidak mampu, apalagi Pendidikan yang rendah. pendidikan yang rendah, apalagi kemiskinan itu kondisi seorang Yang tidak mampu. ya yang hidupnya serba Kurang. tapi semuanya betul ya, betul memang. Selanjutnya ada yang saya faktor Diskriminasi. ya. Diskriminasi adalah pembedaan. Nah, kalau kita masih membeda-bedakan orang, membeda-bedakan agama, membeda-bedakan suku, warna kulit sebagainya, maka sulit untuk terjadi mobilitas. Baik, ada semua. Nah, sekarang sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, setelah selesai menjelaskan, maka sekarang saatnya untuk melakukan diskusi. Ya, kalau dulu akan membagikan masih ingat kelompoknya kemarin? Sama siapa kemarin? Nomor 1 ada Bian, nomor 2 ada Nia, ada Dinda, nomor 3 ya ada Bayi, ada nomor 4 ya. Sekarang kalian akan melakukan diskusi terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan faktor pendorong dan faktor penghambat. Nanti kalian silakan baca dengan baik petunjuknya, ya, berdiskusikan sama temannya. Jangan ada yang tidur, semua harus punya perlu batasi hanya 15 menit. Ada diskusi memakan waktu itu, saya baru maju presentasi. Baik. Nah, sekarang silakan semuanya kembali ke kelompok masing-masing. Maka waktu terus berjalan tinggal 5 menit ya. Maka nomor waktunya untuk mengisi KBD. Kelompok 2 ya, isi ya. Kelompok 4 ya. Ada pertanyaan apa? Jelas ya. Nomor 1 ada pertanyaan? Ya. Sama jawabannya ada di sana ya. Cari contohnya di kehidupan nyatanya ya, masyarakat kalian. Kalau ada contoh sama saya coba bersama. Tidak meski berkaitan sama kuliah.
program tadi. Sekarang adalah waktunya untuk Vanessa. Silakan nomor 1 maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja faktor-faktor mendorong terjadinya mobilitas sosial, yaitu antara lain 1. Faktor struktural. Faktor struktural merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari luar individu. Umumnya faktor ini berkaitan dengan pekerjaan, sistem ekonomi, sistem politik yang dianut masyarakat, dan tingkat fertilitas. Contoh, semua orang bisa menjadi presiden asalkan mereka mampu. Dan kedua, faktor individu. Faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ketiga, faktor ekonomi. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial dan kondisi ekonomi yang baik. Dan keempat, faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dengan ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Dan kelima, faktor ekonomi. Kondisi politik yang stabil mendorong percepatan mobilitas sosial. Dan keenam, kemudahan akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas sosial dan berbagai ilmu yang diperolehnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Apa saja faktor pendorong mobilitas sosial? Faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 2. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang dalam kehidupannya serba kurang. Salah satu penyebab kemiskinan adalah berpendidikan rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan sangat terbatas. Contohnya, apakah kalau kita miskin atau kekurangan itu mudah kita untuk mendapat pekerjaan? Tidak. Penyebabnya itu ialah karena kalau kita berpendidikan rendah, maka sulit kita untuk mendapatkan mobilitas sosial. Tapi sebaliknya, kalau kita berpendidikan tinggi, maka mudah kita untuk mendapatkan pekerjaan atau mudah untuk kita meraih sebuah mobilitas sosial. Dan yang kedua itu adalah diskriminasi. Yang dimaksud dengan diskriminasi adalah perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Contohnya, apakah kita boleh membedakan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan? Tidak, karena itu semua sama. Karena kita itu sama, tapi yang membedakan kita ialah akhlak dan perilaku kita. Dan yang contoh kedua, apakah boleh kita membeda-bedakan satu sama lain? Tidak, karena kita itu sama di mata seseorang kalau kita itu berpendidikan yang baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita balik ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 panggilannya untuk maju menyampaikan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik Indonesia.
Dengan sistem demokrasi, masyarakat Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan sehingga dipercaya sebagai pemimpin. Hal apa yang mendasari faktor pendorong mobilitas pada ketujuh presiden tersebut, yakni adalah faktor struktural. 3 hal yang mempengaruhi faktor individu dapat melakukan mobilitas sosial. Yang pertama, sikap perilaku. Contoh dari sikap perilaku adalah jujur, disiplin, giat dalam belajar, dan lain-lain. Yang kedua, pengetahuan. Semakin tinggi pengetahuan kita, maka semakin mudah kita mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, keterampilan. Semakin kita mempunyai keterampilan, maka mobilitas sosial akan mudah dilaksanakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika kelompok sudah maju, kelompok terakhir ya, kelompok. Silakan kelompok perwakilannya untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi tentang terjadinya kemiskinan dan upaya kita dalam menghadapi kemiskinan. Yang pertama, pendidikan kita rendah. Ketika pendidikan kita rendah, teman-temanku, maka kualitas kita untuk menjadi lebih baik atau untuk meraih kesuksesan karena pendidikan kita itu rendah. Yang kedua, malas dalam bekerja. Ketika kita malas bekerja, otomatis kita akan menjadi orang yang tidak akan mempunyai apa yang kita inginkan atau apa yang kita bayangkan. Jadi teman-temanku, jangan kita malas dalam bekerja, karena bekerja adalah salah satu penyebab dari terjadinya kemiskinan. Yang ketiga, kualitas kesehatan buruk. Kualitas kesehatan buruk ini mempengaruhi dari diri kita. Karena kenapa? Kalau kita mempunyai penyakit atau kesehatan kita yang tidak baik atau buruk, maka ini akan menyebabkan terjadinya kemiskinan bagi kita. Karena kenapa? Karena kita tidak dapat mencari uang atau mencari rezeki untuk menjadi yang lebih baik. Yang keempat, sumber daya alam yang tidak ada. Yang kelima, lapangan kerja terbatas. Contohnya seperti apa? Ketika kita ingin bekerja, tetapi lapangan tempat kita kerja itu tidak ada atau sudah terbatas, maka kita tidak dapat lagi mencari pekerjaan. Kemudian, upaya mengatasi kemiskinan. Meningkatkan kualitas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita harus tingkatkan kualitas kita supaya menjadi jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, lebih giat dalam belajar. Kemudian, hidup hemat-hemat. Kalau kita sudah menjadi orang yang hidup hemat, insya Allah kemiskinan itu tidak akan terjadi atau tidak akan ada pada diri kita. Kemudian, yang kelima, suka menabung. Kalau kita sering menabung, teman-teman, kita akan mendapatkan hasil yang banyak dari tabungan itu dan kita dapat memanfaatkan itu. Jadi teman-temanku yang berbahagia, kemiskinan bukan alasan untuk kita maju, untuk kita berjuang selalu. Karena kenapa? Kemiskinan tidak akan ada pada diri kita kalau kita selalu berjuang, berdoa, dan bekerja keras. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi tadi kita kelompok sudah masuk selesai. Terus sekarang siapa yang bisa menyimpulkan ya poin-poin ya dari materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Siapa yang bisa? Oke, Kita dapat mengetahui faktor struktural, 2 faktor individu, 2 faktor sosial, faktor ekonomi, politik, dan faktor pendidikan. Betul. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu tentang faktor Pertama, faktor kemiskinan dan yang kedua
akan mengambil LKPD. ya. Oke, Bapak Badut. Ya, baik teman semua. Jadi tadi saya sudah melakukan presentasi ya. Jadi kedepannya pada pertemuan selanjutnya kalian lebih aktif lagi diskusi ya. Ya. Aktif mencari informasi, mengumpulkan informasi terkait dengan apa yang ada di KBL tadi. Kalian harus lebih aktif mencari apa namanya jawabannya, pengetahuannya baik di internet atau di buku maupun di mana aja yang perlu diberikan. Nah sekarang Pak Guru akan membagikan soal ya. Tadi kan belum awal sudah saya sampaikan. Nanti di akhir itu akan ada penilaian, yaitu penilaian berbentuk pilihan ganda ya. Siap? Siap. Sekarang Pak Guru akan membagikan kalian soal masing-masing satu soal ya. Akan dijawab. Waktunya saya kasih sekitar 5 menit ya untuk menjawabnya. Coba jelas pertanyaannya, boleh kalian tanya ya. Baik, silakan kalian jawab. Ya, jawab secara mandiri ya. Oke. Jawab secara mandiri. Kita jawab. Baik. Jelas, silakan tanya ya. Kalau ada yang soalnya nggak jelas, yang benar. Aku ada yang salah. Semua? Sekarang silakan masing-masing. Kita ke depan ya. Silakan. Ya. Kembali dulu seperti ini semua. Oke, ya. Dan kembali lagi ke tempat semula. Baik teman semua, masa kita sudah di akhir pembelajaran. Pesan Pak Guru, dapat menjaga kesehatannya, dia mengulang lagi belajar di rumah, di pondok, ya, mengingat lagi kembali materi-materi yang sudah kita pelajari tersebut, ya, kita menjaga adatnya, kesopanannya, ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi terkait tentang saluran. Ya, nanti kalian cari informasi mungkin di buku-bukunya, ya, tapi tidak ada di internet ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, mungkin sekarang silakan ketua kelas memimpin. Mulai.
cerita